Assalamualaikum. Apa kabar semua? Sebelum melanjutkan ke materi view binding dan intent, sebelumnya saya akan memperbaiki dulu custom view yang kemarin kita buat. Saya akan memberikan ID pada setiap kontainer di setiap filenya, juga pada layout include-nya. Sambil menambahkan ID, mari kita bahas mengenai apa itu view binding. View binding adalah fitur yang memudahkan penulisan kode yang berinteraksi dengan penayangan. Setelah diaktifkan dalam modul, view binding akan menghasilkan binding untuk setiap file tata letak XML yang ada dalam modul tersebut. Instansi binding berisi referensi langsung ke semua tampilan yang memiliki ID di tata letak yang sesuai. Dengan cara ini kita tidak perlu lagi mendefinisikan satu persatu tiap komponen pada layout yang kita buat. Namun kita harus mengisikan ID pada setiap komponen yang kita buat, juga harus mengaktifkan fiturnya di build Gradle KTS pada modul app. Berikut adalah cara untuk mengaktifkan fitur view binding. Pastikan Anda terhubung ke internet saat melakukan perubahan ini. Jangan lupa untuk melakukan sinkronisasi pada Gradle. Langkah selanjutnya adalah menambahkan variabel baru dan mengeset konten view. Selanjutnya kita akan menggunakan intent untuk berpindah activity. Dari menu activity ke activity terka. Intent memungkinkan Anda memulai aktivitas di aplikasi lain dengan menjelaskan tindakan yang ingin Anda lakukan, seperti melihat peta atau ambil gambar dalam objek intent. Jenis intent ini disebut intent implisit karena tidak menetapkan aplikasi untuk memulai,
tetapi menentukan tindakan dan memberikan beberapa data yang akan digunakan untuk melakukan tindakan. Selanjutnya kita akan membuat kode untuk mendefinisikan kotak-kotak TTS juga tombol keyboard. Kita akan menggunakan array list agar tidak perlu mengetikkan baris kode untuk setiap kotaknya. Hal ini kita lakukan untuk mempermudah dalam melakukan perubahan tampilan, perubahan huruf, warna, animasi dan lainnya. Dalam fungsi initbox ini kita gunakan untuk mengosongkan teks di dalam kotak isian terka TTS. Kedepannya, hal serupa akan kita lakukan untuk mengisikan jawaban soal ke setiap kotaknya. Namun kali ini kita hanya akan mengosongkan teksnya saja. Dalam fungsi init key ini kita gunakan untuk mengosongkan keyboard di dalam kotak isian terka TTS. Kodenya mirip dengan saat kita mengosongkan kotak isian jawaban TTS. Selanjutnya kita akan membuat file baru dengan nama const. File ini akan kita gunakan untuk menyimpan konstanta, variabel global, dan enum.
Kita akan mengeset play ketika tombol main dipilih, dan mengeset editor ketika tombol editor dipilih. Hal ini perlu kita lakukan sebagai inisialisasi awal ketika activity terka dipanggil. Hal ini dikarenakan juga kita akan menggunakan satu activity untuk editor soal, sekaligus aksi permainan. Setelah pengesetan kita lakukan di menu awal, pada aktivitas ini kita lakukan perubahan visibilitas tampilan komponen. Kita akan menyembunyikan layout editor ketika play dipilih dan menampilkannya ketika editor dipilih. Sepertinya kita melakukan kesalahan pada coding kita kali ini. Karena aplikasi kita tiba-tiba saja keluar sendiri ketika dijalankan. Kita salah menempatkan dua baris kode ini. Dua baris kode ini seharusnya berada di luar perulangan. Seperti yang kita perkirakan, kesalahan tersebut memang disebabkan kesalahan kita menempatkan kodenya. Mari kita tempelkan lagi di tempat yang seharusnya. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita masukkan baris kode untuk tombol kembali. Demikian video kita kali ini, jangan lupa untuk terus berlatih, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.